Sore itu ketika sepulang kerja dan aku baru saja masuk rumah, aku dapat telepon dari bosku bahwa besok pagi aku harus pergi ke Jakarta ke kantor pusat dan ini sangat mendadak. Mau gak mau aku harus berangkat besok pagi karena bos langsung yang menyuruhku. Aku tidak bisa menolaknya. Namaku Rian. Aku bekerja di perusahaan ternama di Surabaya. Sudah 5 tahun aku bekerja di sana dan sudah mendapat gaji yang lumayan cukup besar. Tapi sayangnya aku juga belum menikah di umur yang hampir 30 tahun ini. Pernah dekat dengan salah satu teman di kantor, tapi selalu gagal. Dan itu tidak hanya satu kali terjadi, tapi sudah beberapa kali. Aku sempat berpikir apa yang salah pada diriku ini. Apa aku jadi seorang cowok tidak gentle, apa faktor yang lain. Padahal dari segi ekonomi sudah cukup, aku sudah punya mobil sendiri, wajahku juga bagiku pas-pasan lah, gak ganteng juga gak jelek. Apa memang sudah ditakdirkan untuk aku? Aku hampir saja menyerah dengan kehidupanku yang seperti ini. Sudah pesimis dalam hatiku bahwa aku sangat sulit untuk mendapatkan wanita yang aku idolakan. Setiap suka sama perempuan ada aja halangan, selalu kalah sat dengan yang lainnya. Singkat cerita, pagi pun sudah tiba. Aku mulai berkemas diri untuk segera berangkat ke bandara. Karena jam penerbangan menuju Jakarta waktu itu jam 7.30 WIB, di dalam perjalanan aku ditelepon bosku lagi. Halo Rian, apa kabar? Sudah berangkat? Sudah Pak. Ini masih di perjalanan menuju bandara Pak, jawabku. Oh iya, kamu ditugaskan selama seminggu di sana untuk mengajari training kepada karyawan baru, kata bosku itu. Siap Pak, jawabku singkat. Aku kembali berpikir kalau di sana seminggu pasti aku banyak ngeluarin uang. Jadinya aku menghubungi teman lamaku yang dulu kerja di kantor Surabaya bersamaku. Namanya Haris, dan temanku itu sekarang tinggal di Jakarta dengan istrinya. Halo Riz, ini aku Rian, apa kabar kamu? Sapaku lewat telepon. Halo juga Rian, aku baik-baik, kamu gimana? Tanya balik Haris. Aku baik juga Riz, alhamdulillah. Maaf Riz mengganggu waktu sebentar hari ini. Aku dikirim bosku ke kantor pusat dan rencana aku ingin menginap di rumah kamu selama aku tugas di kantor pusat Riz selama seminggu. Ya daripada aku buang uang duit untuk menginap di hotel Riz, jelasku pada Haris. Oh begitu ya Rian, iya gak apa-apa, aku malah senang jadi ada teman aku di rumah. Lah bukannya kamu sudah nikah Riz, emang kemana istrimu? Tanyaku lagi. Ya ada sih Rian, tapi ya bosen gak ada teman bercanda gitu maksudnya. Oh gitu, oke Riz, aku udah nyampe bandara, tunggu aku di sana ya. Kirim alamat lengkap rumah kamu ya Riz. Sesudah itu aku pun bersiap-siap untuk naik pesawat. Kurang lebih 2 jam aku di pesawat. Sampai Jakarta, aku langsung mencari taksi untuk menuju rumah Haris temanku itu. Kurang lebih 1 jam menuju rumah Haris. Akhirnya aku nyampe juga di rumah Haris. Aku kaget Haris tinggalnya di perumahan elit di Jakarta. Rumahnya lumayan gede dengan halaman yang luas dan dikelilingi pagar baja tinggi. Aku berhenti di depan pintu gerbang lalu kemudian aku telepon Haris memberitahuku kalau aku sudah nyampe rumahnya. Lalu Haris pun keluar dan membukakan pintu gerbangnya. Hebat kamu Riz, udah sukses seperti ini, beli rumah segede ini sambil berjabat tangan, aku memuji. Alah ini semua nyicir Rian, kalau nggak begini kita nggak bisa, uang akan habis terus. Sambil berjalan menuju rumah kami mengobrol kecil. Ya intinya kamu sudah sukses dibandingkan aku Riz, istri juga sudah punya. Mobil pun udah 2. Aku iri sama kamu Riz, ucapku. Jangan ngomong gitu bro, sabar aja pasti kamu juga bisa. Kerjaan kita kan sama. Tapi ini semua berkat dukungan istri Rian. Tanpa istri aku gak akan jadi seperti ini, ujar Haris. Sampai di dalam aku pun diperkenalkan sama istrinya. Begitu melihat istrinya Haris, aku langsung deg-degan. Cantiknya Masya Allah bikin buluku merinding berdiri, sumpah cantik banget. Aku sampai
tertegun melihat kecantikannya dan keindahan lekuk tubuhnya sampai aku menelan ludahku berkali-kali. Ini istrimu, Riz. Masya Allah, cantik banget, Riz. Pintar juga kamu cari istri. Sambil berkenalan aku sama istrinya. Rian, Mela jawabnya. Lembut sambil tersenyum. Tangannya juga sangat lembut dan baunya wangi. Kok bisa mau kamu, Mbak Haris, dipelet ya? Candaku. Iya, kok aku bisa mau yang sama dia, padahal dia kan jelek. Hehe, Mela istrinya malah bercanda juga. Perkenalan yang seru ya. Jujur sih aku sama Haris masih gantengan aku. Hehe, kita bertiga pun mengobrol. Dan sampai lupa kalau Haris saat itu masuk kantor sedangkan aku libur sehari dulu. Lalu kemudian Haris berburu-buru pergi ke kantor sedangkan Haris mengobrol itu aku masuk ke kamar yang sudah disediakan Haris untukku. Kemudian aku mandi, setelah mandi Mela menyuruhku makan. Dan kita pun makan bareng di meja makan sambil mengobrol juga. Saat makan aku tak bosan-bosan memandang wajah Mela. Seandainya Mela istriku, betapa bahagianya aku. Angan-anganku saat itu, pikiranku pun sudah dirasuki sesuatu yang nggak baik, tapi aku masih bisa. Oh iya Mbak Mela, dari tadi aku nggak lihat anaknya ya, kemana dia? Tanyaku santai. Tiba-tiba Mela menunjukkan wajah sedihnya. Oh iya, aku nggak tahu kenapa saat aku tanya seperti itu wajahnya Mela berubah. Kami belum dikasih keturunan, Mas Rian. Sudah cek sana-sini ke dokter spesialis juga. Sebenarnya kata dokter aku baik-baik saja, tapi aku nggak tahu dengan Mas Haris karena dia nggak pernah mau untuk diperiksa, jelasnya. Aku pun jadi menduga-duga bahwa Harislah yang nggak sehat. Maaf Mbak Mela, serius aku nggak tahu. Maaf kalau pertanyaanku mengganggu pikiran Mbak Mela. Mbak Mela yang sabar ya, ucapku. Gak apa-apa kok Mas Rian, udah biasa, aku cuma pasrah aja. Mungkin memang Allah belum ngasih. Tapi aku terus berdoa, semoga semua baik-baik saja, kata Mela. Akhirnya kita pun jadi curhat. Setelah makan, kita lanjut curhat di ruang tengah sambil nonton TV. Dari curhatan itulah muncul perasaan aneh pada diriku terhadap Mela. Rasanya aku sudah mulai tergoda olehnya. Aku saja juga ingin Mbak menikah dan punya anak, tapi setiap dekat perempuan selalu gagal. Aku pun juga curhat tentang diriku. Maaf ya Mbak Mela kalau aku lancang bicara, jangan Haris yang gak sehat, seharusnya Haris juga cek kesehatan, kataku. Gak tahu juga Mas Rian, mungkin juga begitu karena aku sendiri sehat, tidak ada masalah pada diriku. Aku terus menatap mata Mela yang indah itu. Mela pun tahu kalau aku melihatnya. Ketika itu Mela pun jadi salah tingkah di depanku. Duduk ya, yang tadinya berjalak lama-lama jadi dekat. Entah siapa yang memulai duluan waktu itu. Terjadi begitu saja. Yang tadinya hanya curhat biasa, malah menjadi sesuatu yang luar biasa. Setelah kejadian itu, Mela kembali tersenyum dan berterima kasih padaku, dan Mela bilang bahwa aku beda. Aku pun bangga ketika Mela bilang seperti itu. Beda gimana maksudnya Mbak Mela? Tanya penasaran. Iya beda aja Mas Rian. Dalam hal seperti itu juga terutama kurang punya greget. Jadi bikin aku males dan bosen. Masa sih Mbak Mela Haris gitu? Berarti aku hebat dong. Iya sih Mas, aku bisa merasakan kalau Mas Rian hebat, bikin rasaku naik. Sejak saat itu aku dan Mela sering melakukan ketika Haris pergi, tapi aku merasa bersalah juga sama Haris. Sudah ngasih aku nginap di rumahnya, malah aku berkhianat di belakangnya. Begitu cepat kejadian itu, aku sendiri gak tahu kenapa ini bisa terjadi. Apa karena aku sudah lepas kendali sehingga tidak bisa menahan semua. Sudah 4 hari aku tinggal di rumah Haris. Haris pun tidak curiga terhadapku, seakan tidak ada terjadi apa di rumahnya. Mbak Mela pun sangat pintar menjaga rahasia.
Di hari kelima aku berangkat pagi banget karena ada tambahan karyawan baru untuk training dan tugasku cuma itu selama seminggu di kantor. Jam 4 training baru selesai, aku pun segera pulang karena sudah gak sabar ingin bertemu Mela. Nampaknya aku sudah mulai jatuh cinta. Sesampai di rumah aku langsung disambut Mbak Mela yang terlihat sudah cantik rupanya. Dan hanya makan tidur sehingga nampak jelas pemandangan itu aku pun kembali. Dan rupanya Mbak Mela pun sudah tak sabar untuk itu. Terlihat sangat semangat sekali sore itu. Sampai aku belum sempat ganti baju karena masih dari kantor sudah disambut Mela. Bahkan aku lupa kalau Mela istrinya Haris temanku sendiri. Aku sudah anggap Mela itu istriku karena aku juga sudah cinta padanya. Bahkan Mela pun berkata seperti itu. Jadi kita sama-sama jatuh cinta. Aku gak tahu dengan perasaan ini bagaimana nanti kelanjutannya, yang jelas aku sudah nyampe dengan Mela dan ingin rasanya aku memilikinya. Selama aku tinggal di rumah Haris, kesempatan itu tidak aku sia-siakan dan waktu itu hari terakhir aku tinggal di rumahnya. Dan hari itu juga aku harus meninggalkan kota Jakarta dan meninggalkan Mela istri Haris yang sudah membuatku nyaman. Nampaknya Mela sangat sedih dengan kepergianku, sempat ia meneteskan air matanya untukku, padahal saat itu ada Haris juga. Tapi kita tetap bisa jaga rahasia itu, sehingga akhirnya aku benar-benar meninggalkan Mela yang sudah membuatku nyaman. Dan aku juga gak tahu kedepannya bagaimana. Jujur waktu itu aku sangat berat meninggalkannya, karena aku juga tahu kalau Mela juga sudah sayang sama aku. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.